terciprat kemana-mana. Limna ketakutan dan ingin melarikan diri. Kakak tertua keluarga Lim merasa bingung. Pedang ini aneh sekali, ternyata bisa menghancurkan artefak spiritual tingkat menengah. TVU mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Sekarang kita berhenti, masih belum terlambat. Han Daibang merasa bingung. Kenapa Raja Agung tiba-tiba menjadi begitu kuat? Sudahlah, Gunung Raja Agung milik mereka memang tidak pernah biasa-biasa saja. Ling Tiannat sangat terkejut. Oh, bahkan artefak spiritual tingkat menengah pun bisa terpotong. Pedang ini benar-benar hebat. TVU tiba-tiba merasa pusing dan bertanya pada sistem. Sistem menjawab, jurus tebas kayu hanya dapat diperkuat kekuatannya dalam lingkup Gunung Raja Agung, mampu memotong segalanya. Di luar, hanya sedikit lebih kuat dari artefak spiritual tingkat menengah. Serangan tadi telah menghabiskan 50% energi spiritualmu. Saat ini, kamu hanya bisa mengeluarkan satu serangan lagi. TVU dengan Gan bernegosiasi, aku tidak tertarik mencampuri urusan keluarga Lim. Kita juga tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Bagaimana kalau kita berdamai? Mendengar itu, ekspresi kakak tertua keluarga Lim sedikit melunak. Awalnya ia berniat menangkap orang untuk menyelidiki situasi Gunung Raja Agung dan mengambil Gunung Raja Agung untuk mengganti kerugian keluarga Lim, tetapi ternyata malah berakhir seperti ini. Namun, kakak kedua keluarga Lim berkata, "Kakak, bocah itu berkeringat, menurutku dia hanya menggertak." Kakak tertua keluarga Lim berkata lagi, "Tetapi sekarang kamu telah menghancurkan artefak spiritual tingkat menengah milikku, bersikap kejam terhadap cucu murid tabib bela diri dan transaksi dengan sekte Huan juga kamu hancurkan. Sekte keluarga Lim menderita kerugian besar. Kamu masih meminta kami untuk berhenti." Sarung tangan artefak spiritualnya memancarkan bentuk kedua, yaitu sebuah bilah pedang, tidak akan berhenti sampai mati. Kedua seniman bela diri itu maju bersamaan. Teknik serangan ganda keluarga Lim. Kecepatan tinggi. Mata TVU kembali memancarkan kilatan merah. Ia menggunakan jurus tebas kayu Raja Agung Gunung. Sebuah garis tebasan melintas. Cahaya biru berkelebat memotong logam dan batu. Setelah debu menghilang, TVU telah melewati kedua orang itu. Dalam sekejap, kedua orang itu berlutut secara bersamaan, berlumuran darah. Limna berteriak, "Kakak tertua, kakak kedua." Wajah kakak kedua keluarga Lim pucat pasi, darah segar menyembur seperti air mancur. Dia bergumam, "Kenapa bisa begini? Sejak awal, seharusnya kita tidak bekerja sama dengan sekte Huan. Aku sudah bilang pada keluarga, jangan lakukan itu." Tetapi mereka malah berkata kekayaan dan kemuliaan dicari di tengah bahaya. Pada akhirnya, yang diserahkan adalah adik perempuanku. Kakak tertua keluarga Lim berdiri kaku seperti patung kayu. Darah segar terus mengalir. Dia juga bergumam, seharusnya cukup hanya menikahkannya untuk meracuni Nalan itu sampai mati. Tetapi aku tidak tahu dia ternyata orang tidak berguna. Bahkan membunuh orang pun tidak becus. Dalam kepanikan Limna, kakak kedua keluarga Lim gemetar sambil memutar matanya hingga putih. Kakak tertua keluarga Lim tiba-tiba merenung. Sepertinya kali ini yang menyerang alkemis juga dia. Dasar sampah, tidak ada yang bisa dilakukannya dengan benar. Ingin pamer di depan kakak tertua dan kakak kedua. Punya adik laki-laki seperti itu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Pecundang ini pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Demi persaudaraan, bisakah kau luputkan nyawanya? TVU di belakang menjawab dengan dingin. Tenang saja, aku tidak punya kebiasaan membunuh orang setiap saat. Asal jangan memprovokasiku. Darah semakin banyak mengalir. Kakak tertua keluarga Lam hampir tamat. Bahkan sebelum sempat mengucapkan kata terima kasih dengan jelas, dia telah menghembuskan napas terakhir di bawah terik matahari. TVU mengangkat wajahnya yang tampan. Lamna terkejut. Sampai ke seluruh binatang buas di hutan. Raja Ti Agung, kakak tertua, kakak kedua. Kenapa bisa jadi begini? TVU perlahan membuka matanya, hanya mendengar Lang Tiennat bergumam. Gambar dan suara pria itu semakin lama semakin jelas. Dia sedang berkata, "Jelas-jelas aku sengaja menceritakan kisah hebatmu. Aku bahkan tidak berkedip saat membunuh orang.
Kamu masih saja cerewet. Tiviu terbangun, mendapati dua orang bodoh ini sedang memanggulnya di bawah sinar matahari. Mata Tiviu tidak lagi bersinar seperti sebelumnya. Han Daibang terkejut berkata, "Raja Ti Agung, apakah Anda merasa tidak enak badan?" Lang Tienat berkata, "Tatapan Raja Ti Agung agak aneh. Mungkinkah ini adalah kesulitan batin TM Makipe setelah pertama kali membunuh orang?" Tiviu mendongak menatap langit, spontan berkata, "Ini adalah Post-Traumatic Stress Disorder PTSD." Han Daibang menatap Tiviu dengan pandangan bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan tuannya. "Apa itu PTSD? Raja Agung, Anda bicara hal-hal yang tidak saya mengerti lagi." Tiviu mengabaikan pertanyaan Han Daibang dan hanya bertanya tentang lengan yang digips. Miliknya berniat mengalihkan pembicaraan. Lang Tienat di samping melirik Tiviu yang sekilas tampak sangat tenang dan tidak bermasalah. Han Daibang, melihat Raja Ti Agung mengkhawatirkannya, tertawa kecil sambil meyakinkan, "Tidak apa-apa, apalagi sudah minum mata air rohani dan sudah diobati oleh Tienat. Cukup istirahat sebentar dan saya bisa pulih seperti semula." Mendengar jawaban yang meyakinkan ini, Tiviu berdiri terpaku di tepi jurang. Raja Ti Agung dengan santai berdiri di tepi jurang. Tampaknya tidak mendengarkan peringatan dan malah menghibur. "Ini tidak seserius yang kalian pikirkan." Karena terlalu sering diingatkan, Tiviu memutuskan untuk duduk. Lang Tienat duduk di tepi jurang, berkata, "Kesulitan batin macam apa itu? Apa harus muntah-muntah dulu baru dianggap normal?" Tiviu berpikir dalam hati, "Aku juga tidak perlu terlalu heboh. Mungkin ketika aku bertransmigrasi ke dunia ini, aku sudah mempersiapkan mental dengan baik." Lang Tienat duduk, tidak henti-hentinya memuji Tiviu. Mampu membunuh dua praktisi bela diri tingkat menengah hanya dengan satu tebasan, membuatnya sangat kagum. Namun, Tiviu tidak merasa ini adalah hal yang membahagiakan. Wajahnya muram. "Apa hebatnya? Apa kau pikir aku ingin membunuh orang?" Dia merenung dan mengungkapkan isi hatinya, bahwa sebenarnya dia juga tidak ingin berkelahi dan saling membunuh. Namun, orang-orang itu justru senang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Yang Tiviu inginkan hanyalah kehidupan bertani yang damai. Han Daibang entah sejak kapan sudah duduk di samping Tiviu. Setelah mendengar kata-kata Tiviu, dia berkata, "Kepentingan." Keluarga Lam ingin menggunakan sekte Hehuan sebagai dalih untuk mengembangkan kekuatan. Mereka ingin mengambil alih properti Nalan terlebih dahulu, tetapi rencana itu dihancurkan oleh kita. Itu sebabnya mereka menyerang kita, ingin menguasai Gunung Raja Agung, setidaknya mereka punya alasan. Han Daibang berkata sambil mengunyah rumput di mulutnya. "Tapi sekarang berbeda, semuanya sudah kubunuh. Lamna yang melarikan diri pun akan hidup menderita." Tiviu menatap Han Daibang, menyeringai dingin. "Kalau begitu, bukankah aku, telah berubah menjadi orang jahat?" Han Daibang menggertakkan gigi dan berkata, "Lihat saja para perampok gunung yang mengaku raja itu. Adakah yang menindas rakyat biasa atau merampok di jalan? Lagi pula, Raja Ti Agung mendirikan Gunung Raja Agung, bukankah itu untuk menjadi raja perampok gunung?" Setelah mendengar itu, wajah Tiviu menjadi merah padam karena marah, dan dia menampar kepala Han Daibang. "Itu Raja Bajak Laut." Han Daibang gemetar ketakutan dan mengingatkan, "Raja Agung?" Pelan-pelan, "Dia ini orang yang terluka." Setelah bercanda sebentar, Tiviu kembali terlarut dalam perenungan, merasa tidak berdaya. Guru leluhur meninggalkan gunung untuk dikembangkan menjadi Gunung Raja Agung, tetapi dia tidak berpesan untuk mendirikan sekte. Tiviu suka menjadi perampok gunung, tetapi tujuan akhirnya tetaplah bertani, pulang untuk memelihara ikan dan menanam sayuran. Namun, memikirkannya lagi, itu terlalu sulit. Dia harus maju selangkah demi selangkah. Tiviu ingin mengembangkan tempat ini menjadi tanah suci, tetapi saat ini masih sangat sulit baginya. Tiviu menyembunyikan hal ini dari mereka, karena meskipun dia mengatakannya, mereka belum tentu percaya. Han Daibang juga setuju dengan pendapat Tiviu, guru leluhur tidak mengatakannya pasti ada maksudnya, jadi mari kita lanjutkan bertani. Lang Tienat mendengarkan obrolan kedua orang itu yang melantur, merasa takut dalam hati dan berpikir,
Aku sudah cukup tidak tahu malu karena membual bertarung 3 hari 3 malam tanpa berkedip. Tidak kusangka 2 orang yang menemaniku ini lebih mengerikan. Apa-apaan guru leluhur tingkat tinggi, tingkat dewa, di gunung tingkat tinggi, tingkat dewa, tapi masih bertani. Astaga! TVU berdiri dan menyimpulkan. Dia hanya ingin bertani di gunung. Dia berharap memiliki kehidupan yang damai, tidak ingin mendominasi dunia atau menjadi nomor 1 di dunia. Dia sudah susah payah bertransmigrasi, punya rumah, punya tanah, punya saudara. Siapa yang mau merusak kehidupannya? TVU mengepalkan tangan dan meninju udara. Aku ini Raja Agung yang sudah merendahkan diri untuk menjalani hidup damai dan tentram, tetapi masih saja diprovokasi orang lain. Kali ini, aku harus benar-benar membereskan bajingan itu sampai tuntas. Gedebuk, sebuah suara gemuruh yang keras terdengar, dan kilat biru menyambar tanah. TVU berhasil naik ke level guru bela diri. Lang Tiennat dan Han Daibang ketakutan hingga terpental karena pemandangan kenaikan level yang tiba-tiba itu. Wajah Han Daibang penuh ketakutan. Sulit dipercaya bahwa Raja Ti Agung bisa naik ke level guru bela diri hanya dengan sebuah niat di dalam benaknya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang telah dia ikuti. Ketika kedua orang lainnya terkejut melihat TVU yang selesai naik level malah tidak bereaksi sama sekali, bahkan ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Kedua bawahan itu terus-menerus memuji Raja Ti Agung. Lang Tiennat berseru, "Raja Agung mantap, Raja Ti Agung perkasa." TVU melambaikan tangan, meminta keduanya kembali ke gunung. Lang Tiennat yang sedang melayang-layang karena akan menjadi tetua alkemis di gunung, dengan malas berkemas bersama Han Daibang, membiarkan orang dengan lengan patah itu sendirian mengangkut semua barang berat. Sesampainya di sana, melihat lubang besar di depan pintu, ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh betapa buruknya itu. Lang Tiennat memanggil Bai Xiaolong, adik seperguruan kecil. "Cepat lihat apa yang kami bawa pulang." Lang Tiennat berdiri bangga di depan gerbang Gunung Raja Agung, memikirkan bagaimana dia akan membuat tempat ini terkenal di dunia, dan memikirkan perlakuan istimewa bagi seorang alkemis. Han Daibang menatap Lang Tiennat dengan kebencian, berpikir dalam hati, berani-beraninya menyuruh murid resmiku, dan ingin menjadi tetua. "Jangan harap," terdengar suara teriakan dari dalam. Yang lebih mengejutkan adalah, "Guru leluhur yang terhormat, kenapa Anda ada di sini?" Tetua Zhao menatap Lang Tiennat dengan tidak senang. "Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Apa seorang orang susi bela diri sepertiku harus melapor padamu jika ingin berkelana ke seluruh dunia?" Lang Tiennat seolah tersengat. Terdiam tak bisa berkata-kata. Lang Tiennat menggerutu dalam hati. Raja Ti Agung dan Han Daibang sudah tahu dari awal, kenapa mereka tidak memberitahuku, malah sengaja menyembunyikannya dariku? Lang Tiennat menoleh mencari penyelamat, Raja Agung Te. Apakah Raja Agung itu juga orang dari kekuatan tersebut? Tetua trio tidak menjawab pertanyaan itu, hanya mengatakan bahwa dia adalah tetua pembuat pil. Dia juga tidak bisa tidak merasa curiga melihat Lang Tiennat dan TVU bersama. "Bukankah kamu seharusnya berada di gerbang pil suci kita?" ditanya oleh tetua trio. Lang Tiennat sangat ketakutan. Mati-matian memikirkan alasan yang masuk akal untuk membela diri. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Dia berusaha keras berpikir, tetapi tidak menemukan alasan yang masuk akal. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menjadi tetua pembuat pil. Dia begitu tegang sampai orang luar pun akan merasa takut. Dalam hati, dia takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Salah bicara berarti mati. Saat ini, Han Daibang perlahan mendekati tetua trio, berbisik di telinganya. Setelah itu, dia menatap Lang Tiennat dengan bangga. Han Daibang tersenyum lisik, seolah-olah semua kebencian yang ditimbulkan Lang Tiennat padanya sebelumnya, ingin dia balas. Lang Tiennat diam-diam berteriak dalam hati, memohon agar Han Daibang berhenti tersenyum jahat seperti itu. Apakah dia benar-benar ingin dia mati? "Kakak Han, jangan! Kakak Han, jangan!" Han Daibang dan tetua trio berbisik-bisik, entah membicarakan apa, tetapi wajah keduanya tampak serius. Lang Tiennat yang berdiri di luar hanya berani memikirkan bahwa dirinya akan kehilangan nyawa. Benar saja, tetua trio marah.
urat-urat biru dan merah muncul. Dia menunjuk Lang Tiennat, membentak keras. Kau bajingan kecil, berani-beraninya kamu berjudi. Orang itu tidak mau berjudi denganmu, tapi kamu memaksanya. Ketua trio melangkah maju dan memukul Lang Tiennat dengan keras. Dipukul sampai dia hanya bisa memegangi kepala memohon ampun. Ketua trio sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dia hanya bisa memohon ampun. Tetapi bagaimana tetua trio bisa dengan mudah memaafkannya? Jika bajingan ini kalah taruhan, kehormatan gerbang pil suci akan hancur total. Mana mungkin dia bisa mudah memaafkan dan mengabaikannya? Han Daibang berdiri di samping, melihat Lang Tiennat dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya ungu. Dia tidak bisa menahan tawa, menganggap itu sebagai balas dendam atas kejadian sebelumnya. Tetua trio berkata dengan tegas, "Kau tidak tahu malu? Masih mau menjadi tetua pembuat pil? Jika kamu menjadi guru tetua, lalu aku ini apa?" Semua orang bisa melihat guru besar itu hampir meledak karena marah. Saat ini, Tiu Tiu membawakan segelas bubble tea, ingin meredakan amarah gurunya. Melihat Tiu Tiu membawakan minuman favoritnya, tetua trio langsung senang, ini gelas terakhir yang tersisa. Gelas terakhir hari ini, bahkan jika ingin minum lagi, sudah tidak ada. Ada kue yang dibawa kakak Han juga. Mendengar ini, banyak hati merah muda seolah terbang dari tubuh tetua trio, dia memuji. Tiu Tiu selalu tahu bagaimana membuat orang terharu. 10 menit yang lalu dia masih marah besar, semenit kemudian sudah berganti ekspresi. Lang Tiennat yang dipukuli sampai wajahnya babak belur, merasa tidak adil atas favoritisme guru besar. Guru besar, Anda sudah lama tidak menerima murid. Tetapi kakak seperguruan Tiu Tiu memanggil Anda guru, ini benar-benar tidak adil bagi saya. Begitu selesai bicara, punggungnya ditendang lagi oleh tetua trio. Aku menerima murid? Apa aku perlu persetujuanmu pada akhirnya? Kamu harus memanggilnya Bibi Guru Besar. Bibi Guru Besar, cepat ke sini dan beri hormat. Lang Tiennat ditendang beberapa kali lagi, jiwanya seakan melayang. Dia hanya bisa memohon ampun. Tetapi tetua trio sama sekali tidak mendengarkan. Tiu Tiu berdiri di samping melihat pemandangan ini, hanya tertawa pelan. Lang Tiennat yang dipukuli, gemetar. Tetua trio mengulangi kata-katanya. Kamu harus memberi hormat sesuai status. Kamu harus berlutut dan melakukan upacara sujud sembah 5 anggota badan. Tiu Tiu menunjukkan ekspresi tidak senang, bepergian keluar sebentar malah membawanya kembali seorang cucu laki-laki, membuatnya merasa dirinya jauh lebih tua. Lang Tiennat menundukkan kepala dan memberi hormat dengan hormat, bahkan terdengar suara benturan tubuh dengan tanah. Bibi guru besar di atas sana, cucu laki-laki Lang Tiennat memberi hormat kepada Anda. Tetua trio berdiri di samping, sangat bangga, sangat puas dengan hal ini. Tetapi Tiu Tiu tidak berani menerimanya, menyuruh Lang Tiennat segera berdiri. Han Daibang berdiri di samping tertawa terus. Tiu Tiu menoleh dan bertanya pada Han Daibang, siapa orang ini? Han Daibang hanya menatap Lang Tiennat dengan tenang, tersenyum, menceritakan kisah perjudiannya yang kalah dari Raja Agung Ti, tidak tahu diri, dan masih ingin menjadi tetua pembuat pil. Murid dari pembuat pil bintang 1, murid dari tetua trio. Setelah mendengar kata-kata ini, Lang Tiennat terkejut, merasa kehilangan muka di depan wanita cantik itu, dan marah, membentak Han Daibang. Tumpuk kebajikan untuk anak cucu. Tiu Tiu memandang Han Daibang dan bertanya, bagaimana jika dia menang taruhan? Han Daibang menjawab dengan jujur, dia ingin Raja Agung Ti menjadi murid pembuat pilnya. Mendengar ini, Tiu Tiu marah, langsung menunjuk wajahnya dan memaki dia sebagai orang jahat. Han Daibang berdiri di samping, berpikir kenapa aku yang jadi orang jahat? Tiu Tiu menunjuk menara air, memerintahkannya untuk memikul air. Kamu harus mengisi penuh menara air itu, kalau tidak, malam ini tidak ada makanan. Mendengar itu, wajah Lang Tiennat memucat. Dia menyesal mengapa dia tidak tinggal di pavilion obat spiritual untuk meramu pil spiritual, mengapa dia malah datang ke sini bersama kedua orang ini untuk menanggung hukuman. Dia hanya bisa menyalahkan kesialannya sendiri. Semangat! Tetua trio memegang gelas bubble tea dan menyesapnya, melihat pemandangan lucu di depannya. Han Daibang tertawa terbahak-bahak,
melihat penampilan Lang Tiennat yang kesusahan. Ini adalah harga yang harus dibayar atas kesombongannya sebelumnya. Hahaha, Lang Tiennat merasa sangat malu hingga ingin menembus tanah, tetapi dia masih harus membela diri, memohon pada Handai Bang Tumpu Kebajikan, jangan bicara lagi. Kedua orang itu terus berdebat tanpa henti. Saat ini, ketua trio meletakkan cangkir di tangannya ke tanah dengan berat. Bunga neraka muncul lagi di dunia persilatan. 5 benua besar akan kacau balau. Dia berkata dengan tenang, tetapi kalimat ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa perang akan segera terjadi di dunia. Dia melihat ke arah cakrawala yang jauh. Tiu, saya harus pergi. 3 orang murid atau cucu berdiri di sana. Tetapi dia hanya memberitahu Tiu seorang, sungguh terlalu memihak. 2 orang yang tersisa menatapnya dengan tajam. Tiu menatapnya dengan cemas, tidak tahu apakah dia melakukan kesalahan sehingga gurunya ingin pergi. Dia bertanya dengan cemas. Tetua trio menghibur Tiu. Bukan karena kamu. 2 orang yang tadi berdiri di samping mendengar perkataannya. Tiu tanpa daya harus berbalik untuk berdiskusi. Strategi Agung Gunung Raja Agung harus dilaksanakan. Kakek adalah Marshal Sen. Bagaimana jika Ling Hu datang? Apa yang harus kita lakukan? Tiu yang baru selesai mandi, keluar sambil memegang handuk, tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya, lalu buru-buru bertanya kepada Penatua Zhao apa yang terjadi. Penatua Zhao berkata dengan serius, "Ini adalah Dan Yin, tentu saja tidak masalah bagiku untuk tinggal di sini dan mendidik Tiu. Bahkan jika aku tidak mengurus sekteku sendiri, itu bukan masalah besar. Tetapi, Marshal Sen dari benua telah muncul. Bunga neraka dan lautan aroma darah juga mulai bergerak. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Ini adalah kehormatan dan tanggung jawab seorang Marshal Sen." Tiu berlutut di samping gurunya. Tiu benar-benar tidak ingin membiarkan beliau pergi. Grandmaster tersenyum sambil mengelus kepala gadis cengeng ini. Tiu, setiap orang memikul tanggung jawabnya masing-masing. Guru tidak bisa tidak pergi. Tiu menatap Grandmaster. Di dalam hati ia tetap tidak ingin membiarkan beliau pergi, jadi ia mengeluarkan 5 gelas bubble tea untuk membujuknya agar tetap tinggal. Setelah mendengarnya, Grandmaster langsung marah dan berteriak keras ke arah Tiu. "Ini adalah kehormatan dan tanggung jawab. Apakah kau mengerti? Sebagai penguasa gunung, bisakah kau sedikit memperhatikan citra dirimu? Kekuatanmu sudah lemah, tapi caramu berpakaian juga berantakan. Aku takut Tiu akan rusak karena didikanmu." Tiu tertawa canggung, berusaha meredakan amarah Grandmaster, dan berkata bahwa ia hanya berpakaian santai di rumah. Beliau masih belum mereda, langsung membentaknya. "Oh itu Raja Agung. Tahu tidak, gurumu adalah seorang master tingkat dewa. Bisakah kau sedikit berwibawa, sedikit memancarkan aura membunuh?" Penatua Zhao murka. Ia Tiu juga berbicara dengan suara kecil, tidak berani membantah, mengingatkan beliau bahwa jika tidak segera kembali, bubble tea itu akan kadaluarsa dan beliau tidak akan bisa meminumnya. Meskipun kekuatannya lemah, Tiu sangat licik dan ini disadari oleh Penatua Zhao. Beliau hanya berharap Tiu bisa menjaga Tiu dengan baik. Beliau pasti akan kembali nanti. Penatua Zhao tetap khawatir karena kekuatan Tiu tidak cukup. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Beliau belum selesai bicara. Bai Xiaolong sudah muncul dengan kata-kata penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Bagaimana jika Shao Huo datang mencari kita? Dia memanfaatkan luka dalam pertarungan sebelumnya untuk menyerang Tiu, memaksanya menjadi Great Martial Master. Nah, Lan Yunyan juga tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ada juga yang Sek Master Martial Master tingkat menengah, dan di belakangnya ada sekte Hehuan. Han Dapang saat ini juga mulai khawatir. Keluarga Lin muncul, terakhir kali 2 orang terbunuh oleh Tiu, tetapi jika kali ini mereka muncul, dikhawatirkan mereka bukan hanya Martial Master tingkat menengah. Orang di sini terlalu sedikit, kita tidak bisa mengatasinya. Tiu juga angkat bicara. Ada juga keluarga Yu sebelumnya, tetapi saat ini entah mengapa tidak ada pergerakan. Lang Tianyi berdiri di samping, mendengarkan semua orang berdebat selama setengah hari, jiwanya hampir melayang. Dia bergabung dengan kekuatan yang dikelilingi musuh,
dan Grand Patriarch bahkan ingin pergi. Sekarang, apakah masih sempat untuk mundur? Tentu saja tidak mungkin. Penatua Xiao juga selalu mengkhawatirkan strategi Agung Gunung Raja Agung. Tetapi beliau tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh merepotkan. Ketika semua orang khawatir akan bahaya yang akan datang, Raja Ti malah sangat gembira memeluk Meo Qiu Baobao, berkata, "Inilah strategi terkuat. Dia adalah Raja Agung, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa-apa." Penatua Xiao menatap TV dengan bingung. Pada saat ini beliau tidak bisa berkata-kata. Para pengikut setia membeku, terpaku di tempat. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Marshal Shen tidak sebaik seekor anjing? Apakah Raja Ti sudah gila? Apakah dia tidak takut pada Marshal Shen? Raut wajah Penatua Xiao menjadi muram. Sebelumnya, TV tidak mengerti hal-hal dan beliau bisa mengabaikannya demi membuat Tiu Tiu senang berada di sini. Tetapi kali ini, ia berani membandingkan Marshal Shen yang mulia, membandingkannya dengan seekor anjing. Beliau tidak bisa tidak marah. Mata lelaki tua itu seperti api yang bisa membakar segalanya. Kali ini, beliau benar-benar murka karena tindakan TVU. Penatua Xiao yang marah memancarkan seluruh kekuatan Marshal Shen-nya, seolah-olah langit dan bumi bergetar. Para murid tersungkur ke tanah, terkejut oleh kekuatan Penatua Xiao. Pada saat ini, barulah mereka percaya bahwa Penatua Xiao benar-benar adalah Marshal Shen dalam legenda. Tiu Tiu buru-buru menghibur gurunya. "Jangan marah. Kakak Tiu pasti baru saja naik level sehingga pikirannya sedikit kabur. Tujuannya utama adalah untuk menenangkan Penatua Xiao." Meskipun marah, Penatua Xiao melepaskan tekanan yang relatif ringan ke arah Tiu Tiu, mungkin tidak ingin melukainya. Tetapi terhadap si Tiu yang otaknya penuh ampas tahu itu, Penatua Xiao seolah mengerahkan semua kekuatannya. Tiu masih saja hanya tertawa. Meskipun sedikit takut, ia tetap berseru keras menasihati. Belum mulai sudah murka, kebiasaan ini tidak baik. Benar-benar punya nyali tapi tidak punya otak. Namun, Penatua Xiao yang marah tetap memperhatikan. Meski tekanan spiritualnya sangat besar, tetapi Tiu dan anjing itu tetap tidak terpengaruh. Tiu tidak terpengaruh sama sekali, ia masih berdiri tegak di sana. Anjing ini memang bermasalah. Hari ini beliau harus memberi pelajaran pada Tiu dan anjing ini. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan martabat seorang praktisi bela diri. Tiu benar-benar telah menyentuh harga diri Penatua Xiao, membuatnya tidak bisa menahan amarah. Meskipun Tiu mencoba membujuknya, itu tidak ada gunanya. Penatua Xiao hanya ingin memberi pelajaran pada bajingan ini, agar dia mengubah kebiasaan kurang ajarnya. Tiu tetap sangat percaya diri dengan kata-katanya. Tidak sedikit pun takut pada wibawa Penatua Xiao. Dia bahkan memprovokasi, ingin melihat siapa yang lebih kuat, Meo Qiu atau Penatua Xiao. Mendengar tantangan yang tidak masuk akal ini, wajah Penatua Xiao menjadi gelap. Beliau memutuskan untuk bertanding melawan Meo Qiu demi memulihkan kehormatan Marshal Shen. Tiu menawarkan hadiah bagi pemenang berupa 100 gelas bubble tea. Meskipun sedang marah, Penatua Xiao harus bertepuk tangan untuk bersumpah, karena jika Tiu mengingkari janji, bukankah beliau akan kehilangan bubble tea? Raja Ti ini tidak mengerti mengapa Penatua Xiao bertepuk tangan. Ia hanya bermaksud mengacungkan jempol. Tampaknya 100 gelas bubble tea memiliki daya rusak yang sangat besar, membuat orang yang sedang marah besar seketika kembali normal. Beliau berdeham sekali, lalu mengulangi sumpahnya. Tiu yang berdiri di samping merasa tidak berdaya melihat gurunya sendiri. Beliau menjamin tidak akan melukai Meo Qiu. Di dalam hati, beliau memikirkan 100 gelas bubble tea itu. Tidak rugi malah untung. Bagaimana orang biasa bisa menolak? Tiu melepaskan Meo Qiu yang polos dan tidak mengerti apa-apa untuk menghadapi pertarungan. Sungguh kasihan anjing kecil ini. Penatua Xiao menatap anjing kecil di depannya, sedang merencanakan sesuatu di dalam hati. Beliau benar-benar tidak bisa melukai Meo Qiu, karena Tiu sangat menyukai anjing ini. Mungkin Tiu melakukan sandiwara ini agar semua orang merasa aman. Beliau hanya perlu sedikit bekerja sama. Meo Qiu menatap lelaki tua yang sedang berpikir di depannya, tidak bisa menahan keringat dingin. Penatua Xiao melambaikan tangan dan mendorong Meo Qiu. Terdengar bunyi bu.
Anjing kecil itu tetap berdiri diam seperti patung. Ia, Meiyokyu, tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan Penatua Zhao padanya. Penatua Zhao melihat tangannya, tidak bisa percaya. Dengan kekuatan orang dewasa seperti dirinya, ia tidak bisa mendorong Meiyokyu hingga jatuh. Mungkinkah itu karena belakangan ini minum bubble tea terlalu banyak dan terlalu santai sehingga kehilangan semua kekuatannya? Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. TVU menatapnya sambil terkekeh, meminta beliau untuk menggunakan sedikit kekuatan lagi. Tetua Zhao mencoba lagi. Kali ini dia menggunakan lebih banyak tenaga, khususnya kekuatan martial apprentice tingkat 4, setara dengan Bai Xiaolong, tetapi anjing kecil itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Dia tidak berani mempercayai matanya. Tetua Zhao gemetar menghadapi kenyataan ini. Bai Xiaolong, yang namanya disebut, berdiri dengan cemberut di luar. Aku tahu aku lemah, tapi kamu tidak perlu mengungkitnya setiap saat, kan? Tetua Zhao mencoba lagi, kali ini menggunakan kekuatan martial practitioner tingkat 1, setara dengan Han Dapeng. Saat ini, Meiyokyu baru melawan, menggunakan satu kaki untuk menginjak tangannya, menghalangi serangan itu. Meiyokyu melotot. Kali ini, anjing kecil itu baru mau ikut bertarung. Hanya dengan satu kaki, ia mampu menahan kekuatan lelaki tua itu, meskipun dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Anjing ini sungguh luar biasa. Tetua Zhao sangat marah, menggunakan kekuatan martial master tingkat 1, setara dengan TVU, untuk melawannya. Hasilnya, anjing kecil itu sekali lagi dengan mudah menahan serangan Tetua Zhao hanya dengan satu kaki. Hal ini benar-benar tidak normal, tidak bisa dipercaya. Meiyokyu juga melotot marah dan menggertakkan giginya, bertekad untuk meraih kemenangan. Para penonton di luar juga ketakutan melihat kenyataan yang sulit dipercaya ini. Apakah Meiyokyu benar-benar sehebat ini? Setelah menguji kekuatannya, Tetua Zhao menyarankan untuk berhenti, karena bagaimanapun juga, dia tidak ingin anjing ini celaka. Sebenarnya, dia diam-diam telah mengonfirmasi kekuatan tangguh anjing kecil ini. Melawannya dengan martial master tingkat tinggi pun tidak akan menjadi masalah. Namun, TVU tidak setuju untuk berhenti semudah itu. Dia bahkan memprovokasi Tetua Zhao. Tetua Zhao, cepat gunakan kekuatan martial sains Anda untuk melawannya. Mengapa harus menggunakan kekuatan martial master? Dia duduk dan berbicara dengan Meiyokyu. Tetua Zhao sedang menyelidiki kekuatanmu. Apakah kamu yakin? Meiyokyu menyahut, seolah-olah menerima keyakinan pasti akan kemenangannya. Tetua Zhao tidak berani mempercayai dirinya sendiri. TVU ini entah bagaimana dengan cerdiknya mengalihkan pembicaraan ke arah lain. TVU masih ingin melanjutkan. Begitu kekuatan martial sains miliknya dilepaskan, binatang spiritual ini bisa berubah menjadi abu. TVU berkata dengan santai, biarkan saja dia terus menyerang, tidak apa-apa. Xiao Xiao tidak tahan lagi. Dia angkat bicara untuk membela Meiyokyu, menasihati TVU agar tidak mencobanya lagi, kalau tidak Meiyokyu akan terluka. Meiyokyu sepertinya mengerti. Ia merespons dengan 2 kali gonggongan. TVU tertawa, menatap Meiyokyu yang penuh kebanggaan, dan memastikan bahwa tidak akan ada masalah, menyuruhnya untuk tenang. Karena tahu dia tidak bisa meyakinkan TVU, Tetua Zhao memutuskan untuk menggunakan jurus terkuatnya. 9 serangan Ki Alexa. Jurus pertama, yang dapat memastikan Meiyokyu tidak terluka. Serangan Tetua Zhao datang. Meiyokyu hanya perlu mengangkat kaki depannya dengan ringan untuk menangkis serangan itu. Hal itu menciptakan ledakan besar di belakangnya. Tetua Zhao sangat terkejut, tidak berani mempercayainya. Hanya dalam sekejap mata, Meiyokyu sudah mampu menangkis teknik pamungkas yang telah membesarkan namanya. Terlebih lagi, anjing itu kini menatapnya dengan tatapan mengejek. Jika sudah begini, dia tidak akan sungkan lagi, bertekad untuk tidak membiarkan reputasinya hancur. Tetua Zhao mengerahkan jurus terkuatnya. Dia mempertaruhkan martabat martial sains miliknya pada 9 serangan Ki Elixir jurus ke-9. Ki Alexa meletus menjadi api besar, melesat ke arah Meiyokyu. Namun, Meiyokyu tidak bergerak sedikit pun. Meiyokyu melepaskan semangatnya yang mirip serigala, kedua matanya berkobar, mengangkat kaki depannya untuk bersiap. Menerima teknik pamungkas ini, tanpa sedikit pun rasa takut, Meiyokyu dengan marah mengentakkan
Kakinya selangkah demi selangkah mendesak ke arah mereka. Dengan demikian, ia menggunakan hidungnya yang sangat sensitif untuk mengamati sekeliling, mempelajari bola-bola listrik kecil. Sedetik kemudian, ia mengeluarkan gonggongan yang mengguncang langit dan bumi. Kemudian melepaskan kekuatan ekstrem, menyerang balik ke arah lawan. Tanah dan batu di sekitarnya seolah ikut terserat olehnya. Kelompok Nalan pun tidak terkecuali. Mereka harus berusaha keras untuk tetap berdiri tegak setelah gonggongan ini. Jangan tarik celanaku. Saat ini, Tiview yang sedang berdiri di lantai atas untuk mengamati, hanya bisa tersenyum masam dan berpikir dalam hati, kasihan sekali tetua Zhao. Di depan matanya adalah pemandangan tetua Zhao terhempas oleh Ameyoki. Segera setelah itu, terdengar teriakan tetua Zhao dari atas. Ini jelas bukan binatang spiritual, ini adalah binatang suci. Sebenarnya, aku ingin mengatakan, kau salah menebak lagi. Selesai sudah. Mereka melihat semuanya tentangku. Aku tidak ingin hidup lagi, tapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal ini. Ameyoki adalah binatang ilahi. Setelah pertunjukan kekuatannya barusan, hanya dengan sekilas pandangan darinya sudah cukup membuat kelompok Nalan ketakutan setengah mati. Dia melihat ke sini. Ameyoki benar-benar menakutkan. Dia langsung membuat mereka ketakutan sampai Bei Xiaolong lemas, lantas berlutut di hadapannya. Dia terus bersujud, mulutnya berulang kali berkata, Xiaolong berterima kasih kepada Tuan Qi atas anugerah hidup ini. Hal itu membuat Han Dapeng yang berdiri di sampingnya juga ketakutan. Membuatku kaget setengah mati. Ameyoki tiba-tiba melompat turun dari meja setelah menerima ucapan terima kasih dari Xiaolong, membuat kelompok Nalan tegang hingga menahan napas, menunggu tindakan selanjutnya. Ameyoki, apa yang ingin dia lakukan? Sedetik kemudian mereka melihatnya mendekat. Padamu Xiao Xiao terus-menerus mengendus kakinya. Bahkan seperti anak anjing yang menjilati kakinya, benar-benar berbeda dari aura megah sebelumnya. Ameyoki berbaring dengan nyaman di sana, seolah-olah telah bertemu tuannya. Mu Xiao Xiao tampaknya merasakan sesuatu. Dia diam-diam menatapnya, berpikir bahwa Ameyoki masih sama seperti sebelumnya. Kemudian, dia dengan lembut memeluknya, mendekap Ameyoki di dadanya. Baru pada saat inilah orang lain berani menarik napas lega, satu persatu mulai menjilat. Kakak senior Xiao Xiao, apakah kamu masih butuh kursi? Paman guru leluhur, biarkan saya kipasi Anda. Kakak senior Xiao Xiao, apakah bahu Anda pegal? Biar saya pijat. Silakan kakak senior Xiao Xiao, makan apel. Hewan peliharaannya adalah binatang suci, gurunya adalah Marshal Saint. Kakaknya adalah Raja Agung Gunung Xiaoxiaola yang menjadi orang nomor 1 di Gunung Raja Agung. Tindakan menjilat mereka benar-benar membuat TV tak tahan melihatnya. Dasar kalian manusia bermuka dua. Di satu sisi, mereka saling berebut untuk menjilat Mu Xiaoxia. Kakak senior Xiaoxiao, kakak benar-benar hebat. Tuan anjing perkasa, tuan anjing berwibawa. Sementara tetua Zhao, yang tergantung di pohon hanya bisa menangis diam-diam. Siapa yang akan menurunkanku dari sini? Siapa yang akan menyelamatkanku? Apakah tidak ada yang peduli pada fase hidup, tua, sakit, dan mati ini? Hari ke-2,00. Pria tua itu, yang membawa obsesi membalas dendam pada Ameokyu, masih tidak mau menyerah dan terus melancarkan serangan ke arahnya. Lihat tongkat pemukul anjing, jurus baru yang aku ciptakan. Hari ketiga, hasilnya tampaknya tidak terlalu menjanjikan, karena setiap kali dia selalu dilampar ke udara. Lihat zirah pelengkap untuk binatang buas yang baru kubuat. Aduh, hari keempat, sampai hari ini, wajahnya sudah penuh luka lebam. Hari ini aku pasti akan berhasil. Aku harus membalas dendam. Lang Tianat merasa tak berdaya terhadap kegigihan namun sia-sia pria tua itu. Tahan untuk bertanya, Grandmaster, bukankah Anda ingin berkeliling dunia dan melindungi perdamaian dunia? Kenapa belum berangkat juga? Tuan Zhao menjawab dengan kesal. Tunggu sampai aku selesai membalas dendam. Jika tidak, kalau sampai tersebar kabar bahwa aku tidak bisa mengalahkan seekor anjing, di mana aku akan menyembunyikan harga diri Marshal Saint-ku. Tapi,
Bukankah Anda sendiri yang mengatakan Omeyokyu adalah Sacred Beast? Bukankah wajar jika tidak bisa mengalahkan Sacred Beast? Lang Tianna terus bertanya. Dia tingkat Saint, aku juga tingkat Saint. Berdasarkan apa kamu bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Aku tidak peduli, aku pasti akan membalas dendam. Tuan Jia menjawab dengan marah. Ini adalah pil obat baru yang kutemukan, yang dapat melukai bagian sensitifnya. Kamu hanya perlu menyelipkannya, atau langsung memberikannya untuk dimakan. Dengan begitu, dendam besarku akan terbalaskan. Hahaha. Setelah mengatakan itu, sudut mulutnya menunjukkan senyum jahat. Sementara orang lain senang, Lang Tianna justru tidak bisa merasa gembira. Begitu melihat pil obat itu, ekspresinya langsung membeku. Grandmaster, Anda benar-benar terlalu jahat. Di mana moral Anda? Di mana hati nurani Anda? Dalam hati, dia diam-diam khawatir tentang nasibnya. Di satu sisi ada Grandmaster, di sisi lain ada Sacred Beast Omeyokyu. Mau pergi atau tidak, aku akan mati. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mengulur waktu? Sayangnya, pikiran ini segera terlihat jelas oleh Tuan Zhao. Jangan lambat, mengulur waktu lagi. Aku akan mengusirmu dari sekte. Lang Tianna hanya bisa diam-diam berjalan ke arah Omeyokyu. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Anda adalah Grandmaster. Orang yang paling hebat. Omeyokyu ada di sana, menipunya agar memakan pil obat ini seharusnya tidak terlalu berbahaya. Siapa sangka, baru beberapa langkah dia berjalan, senjata tak dikenal tiba-tiba terbang menghampirinya. Itu hampir membuatnya mati ketakutan. Bajingan mana yang melempar senjata sembarangan? Lang Tianna yang memang sudah takut, kini menjadi semakin takut. Dia berpikir dalam hati, aku merasa diriku pasti tidak akan hidup lebih dari beberapa menit di Gunung Raja Agung. Sedetik kemudian, di depan matanya adalah pemandangan berdarah. Disertai dengan teriakan minta tolong, Raja Agung Ti, tolong selamatkan aku. Selanjutnya, wajah yang garang perlahan muncul. Hehehe, inikah bala bantuan dari Gunung Raja Agung kalian? Hanya seorang alkemis bintang 1, terlalu lemah. Pria yang terus memancarkan aura pembunuh itu perlahan mengalihkan perhatiannya ke Lang Tianna. Dia berkata dengan nada menghina, "Alkemis bintang 1, bodoh, rasanya ada masalah dengan otaknya." Hal ini membuat Lang Tianna bingung, bertanya-tanya, "Ada apa denganku?" Tuan Zhao juga tidak luput dari pandangannya. Pria tua itu berlutut di semak-semak, memegang ranting pohon di tangannya, seolah-olah sedang bermain peran sebagai pejabat. Dia juga memiliki banyak luka di tubuhnya. Pria tua tak tahu malu. Semua kata-katamu ini kuingat. Berlagak sebagai pejabat tak tahu malu. Mu Ciu-Tiu yang berdiri diam di samping juga tidak luput dari pengamatannya. Gadis lemah yang memeluk anjing tanah. Adakah orang yang bisa bertarung? Inikah Gunung Raja Agung yang membutuhkan bala bantuan? Setidaknya harus ada seseorang yang layak untuk kuserap energinya sedikit. Di mana bocah yang membelah kayu malam itu? Kurasa dia lumayan. Meskipun dia sedikit lebih lemah dibandingkan dengan ketua sekte muda ini. Dia terus menarik mayat di sampingnya, selangkah demi selangkah berjalan ke arah mereka. Bahkan mayat pun tidak akan kau biarkan. Sudah mati pun kau masih tidak tahan. Bukankah aku hanya menyerap sedikit energi spiritualmu? Kenapa orang muda harus tahu sedikit pengendalian diri? Lihatlah orang-orang dari keluarga Nalan di belakang sana. Meskipun usia mereka lebih tua darimu, tetapi level mereka tidak setinggi dirimu. Bukankah mereka masih berdiri di sana? Menghadapi penghinaan darinya, orang-orang dari keluarga Nalan tidak tahan lagi. Nalan Fanyan bersama tombak panjangnya bersiap untuk menjatuhkan diri ke arahnya dari atas. Xiaohuo di bawah masih memasang ekspresi mengejek. Berkata, wajah mengejek seperti itu baru cocok denganmu. Seni penyempurnaan gandamu terlalu buruk. Seni melahap hatilah yang merupakan jalan raja. Kau pantas mati. Kau pantas mati. Seni pedang cincin 5 yang membelah air. Jurus kedua. Tebasan cincin bulan. Nalan Fanyan dengan marah menusukkan tombaknya ke arah lawan. Mata tombak itu meleset melewatinya. Tetapi dampak yang dihasilkan tampaknya tidak cukup. Sedetik kemudian, Nalan Fanyan juga terkena serangan lawan. Xiaohuo menatapnya dengan dingin dan berkata, Nalan Fanyan,
Dengan kekuatanmu sebagai warrior tingkat menengah, lebih baik kamu menyingkir. Dia berpikir dalam hati. Jika aku tidak berjanji pada Xiao Huohuo untuk tidak membunuh Nalan Fanyan, maka tebasan tadi. Tuan Fanyan yang seluruh tubuhnya sudah penuh luka karena serangannya, buru-buru berkata, Fanyan bukan tandingannya. Setelah melahap energi spiritual kita, dia hampir mencapai alam martial general. Nalan Fanyan menjawab dengan cemas, aku tahu, aku hanya datang untuk memberikan sesuatu. Dia mengeluarkan sesuatu yang membuat dia sedikit terkejut. Ini adalah Spirit Spring tingkat ketiga. Mengenai Martial General, bahkan jika dia adalah Martial King di Gunung Raja Agung, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rasa percaya diri perlahan muncul di wajahnya. Perkataan Nalan Fanyan ini membuat Xiao Huohuo curiga. Tidak bisa berbuat apa-apa? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Jelas-jelas Gunung Raja Agung hanyalah sekumpulan orang tua, lemah, dan sakit. Seandainya aku tahu, dulu aku akan bekerja sama dengan ketua sekte muda sekte Jovo Union untuk memusnahkan seluruh Gunung Raja Agung. Sungguh menyia-nyiakan perasaan. Pikiran ini seolah-olah padam ketika dia melihat mata yang teguh dari orang-orang di depannya. Dia mulai menyadari bahwa orang-orang ini tidak biasa. Tunggu sebentar. Pria tua tak tahu malu, si bodoh yang otaknya bermasalah, si cacat yang tangannya buntung, gadis kecil dan anjing, tanah yang lemah. Mengapa mereka menatapku seolah seperti menatap orang bodoh? Pria tua tak tahu malu. Malu bukan? Tuan Zhang meledak tekanan martial sign pengikat tubuh. Aku, Xiao Huohuo benar-benar telah membuat Tuan Zhang marah. Saat ini, Xiao Huohuo baru menyadari bahwa dia telah salah memprovokasi orang. Tekanan ini adalah tingkat martial sign. Bagaimana mungkin Gunung Raja Agung memiliki martial sign? Tidak hanya tetua Zhao, orang-orang seperti Bei Xiaolong juga sepenuhnya berbeda dari perkiraan awalnya. Sudah beberapa hari tidak bergerak. Tanganku sedikit kaku. Keahlian bertani milik. Aku juga sudah mahir. Coba kulihat, lenganku sudah sembuh total. Akhir-akhir ini terlalu banyak mendapat nutrisi, dan aku hampir mencapai praktisi bela diri tingkat menengah. Hal yang paling mengejutkan mungkin adalah Yun Yan. Dia segera menampilkan jurus kelima, 4 cincin getaran hancur, yang mengejutkan ayahnya. Yun Yan, tak kusangka kamu bahkan mempelajari jurus kelima. Kamu dapat melancarkan serangan satu tingkat lebih kuat, mungkin ini bisa digunakan. Xiao Huohuo saat ini tak bisa menahan gemetar. Keluarga Nalan bersama-sama menyerbu ke arahnya. Gelombang hidup dan mati telah diperkuat kekuatannya. Keahlian menabur benih aku melempar jauh, keahlian bertani aku menarik orang. Tebasan serangan penghancur 5 cincin aku menebas dari udara. Sesaat kemudian, suara ledakan yang sangat keras terdengar. Serangan ini membuat Xiao Huohuo muntah darah di tempat, dan pada saat yang sama, mengejutkan sang protagonis pria TVU yang bergegas keluar untuk menonton keramaian. Ada apa? Jangan biarkan orang tidur siang. Kenapa tetua Zhao dan Mao Qiu yang membuat masalah? Kenapa tetua Zhao masih belum pergi? Perhatiannya perlahan beralih ke orang yang baru saja dipukul keras di tanah. Hei! Bukankah orang itu Xiao Huohuo? Apa yang kamu lakukan terbaring di tanah? Xiao Huohuo dihajar keras oleh Nalan Yunyan. Itu Nalan Yunyan yang kamu rindukan siang malam. Kamu ingin melepaskannya, tapi pada akhirnya dia adalah orang yang paling melukamu. Han Dabang melihatnya berbicara sendiri, mengira dia sudah dipukul sampai bodoh. Kamu bicara dengan siapa? Dia mendengar pihak lain menunjukkan senyum aneh. Nalan Yunyan, terima kasih atas serangan sekuat tenagamu. Xiao Huohuo kali ini benar-benar kehilangan harapan. Aku kecewa. Di lantai atas, sistem juga memberitahu TVU. Ditemukan reaksi pengumpulan energi sumber daya besar. Pihak lawan akan segera menerobos. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sebenarnya dia? Jati tubuh ini sepenuhnya milikku sekarang. Xiao Huohuo memiliki potensi tak terbatas. Syukurlah sudah berakhir. Dia benar-benar orang yang dipilih oleh surga. Alam jenderal bela diri muda diterobos seperti ini. Bei Xiaolong baru saat itu menyadari bahwa dia adalah Xiao Huohuo, tetapi bukan Xiao Huohuo. Apa dia kerasukan sesuatu? Terlebih lagi,
Aku mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terduga oleh Xiao Huo. Api suci, salah satu dari 10 api suci agung. Api roh biru dapat membakar kekuatan jiwa, sekaligus melahap energi spiritual. Jurus-jurus kalian akan menjadi tidak berguna. Semua ini harus berterima kasih pada Nalan Yunyan. Jika bukan karena Nalan yang membatalkan pertunangan, bagaimana potensi dan keberuntungan Xiao Huo bisa meledak keluar? Dan sekarang, semuanya milikku. Pada saat yang sama, sistem juga memberitahu protagonis pria tentang misi baru. Ditemukan salah satu dari 10 api suci agung, api roh biru. Misi baru diaktifkan. Kumpulkan 10 api suci. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Astaga, orang baru saja mengeluarkan harta karunnya. Kamu sudah mau merampasnya? Sungguh tidak bermoral. Atau biarkan api suci itu membakar sebentar. Nalan Yunyan tidak berani mempercayai matanya. Dia buru-buru bertanya, Kau bukan Xiao Huo. Dia tidak salah. Dia bukan Xiao Huo. Huo, bukankah aku sudah memberitahumu? Tubuh ini sekarang milikku. Aku adalah tetua jiwa, parasit di dalam cincinnya. Sepertinya, tadi aku belum memperkenalkan diri pada kalian. Yunyan mendengar jawabannya yang tidak lugas, dan diam-diam menarik napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, teriakan keras terdengar. Xiao Huo, keputusanmu membatalkan pertunangan adalah ide dari ibumu yang kedua. Aku belum menyetujuinya. Kalau kamu laki-laki, cepat sadar. Keributan mereka membuat TV tak tahan untuk turun menonton. Astaga, masalah mereka semakin rumit saja. Kata-kata Yunyan tampaknya berhasil menyadarkan Xiao Huo. Dia membuka mulutnya dengan susah payah. Adik, tidak setuju. Yunyan, cepat lari. Kalian akan mati jika melawannya. Huo. Dia memanggil namanya dengan cemas. Tapi Huo-nya langsung didorong mundur dan disingkirkan oleh tetua jiwa dengan satu pukulan. Hampir saja terbalik, karena ia baru saja mengendalikan tubuh itu belum lama. Xiao Huo, tenang saja. Aku akan menepati janjiku untuk mengampuni Nalan Yunyan, sedangkan orang lain, energi spiritual mereka, akan menjadi milikku. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari dalam keluarga Nalan. Kalian mundur. Ternyata itu tetua Xiao. Tidak boleh, mau ikut campur. Inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan sejati. Seorang martial saint ingin bertindak, ya? Han Dabang menatapnya dengan terkejut. Tetua Xiao tidak menjawab, dia langsung melancarkan jurus balasan. Jurus pertama 9 fusi kipil. Dalam sekejap mata, kekuatan yang menakutkan menghantam lurus ke arah tetua jiwa. Tetua Xiao, yang memahami perasaan Yunyan saat ini, mengingatkannya. Gadis kecil. Dia dirasuki roh jahat, dan dia menguasai salah satu dari 10 api suci agung. Aku terpaksa bertindak keras, jangan salahkan aku. Tapi tenang saja, dia saat ini hampir mencapai jenderal bela diri. Tindakanku paling banyak hanya akan membuatnya lumpuh sebagian. Tidak perlu berterima kasih. Yang tidak mereka duga adalah tetua jiwa yang menerima serangan darinya ternyata tidak jatuh. Tingkat martial saint memang hebat, hampir saja aku tidak bisa menahannya. Tapi Azure Soul Flame bisa menyerap kekuatan spiritual dan memperkuat teknik kultivasiku. Bahkan serangan sesepuh trio justru memberikan efek sebaliknya, membuatku menerobos ke alam martial general semudah membalik telapak tangan. Terima kasih, Pak Tua, kekuatan spiritualmu rasanya sangat aneh. Kata-kata itu membuat wajah sesepuh trio menghitam. Seranganku hampir seluruhnya dilahap dan menyatu ke dalam tubuhnya. Sekarang, dia mungkin sudah mencapai martial general tingkat awal. TVU bertanya dengan cemas. Kenapa dia semakin kuat setiap kali diserang? Apa Anda baik-baik saja? Pertanyaan ini malah menyulut harga diri sesepuh trio. Apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Nah, apa aku lebih rendah dari seekor anjing sialan? Karena dia binatang suci, aku menahannya. Tapi si TVU ini tidak menghargaiku sama sekali. Aku juga menahan diri, tapi dia adalah Raja Agung, dan dia punya guru tingkat dewa. Aku juga menahannya. Aku adalah manusia terkuat sepanjang masa, dan aku sudah menahan diri sampai sekarang. Tapi aku masih diremehkan oleh martial general kecil sepertimu. Di mana moralitas?
Di mana hukum raja? Kali ini, dia memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang kemampuan sebenarnya dari seorang Marshal Saint. Aku sudah tidak tahan lagi. Nine Impulse Pilky. Sesepuh trio saat ini terlihat seperti seekor harimau yang kelaparan. Dia bergegas maju dengan ganas menuju mangsanya. Hanya dalam sekejap, dia sudah mendekati sesepuh Unrobble. Jurus ketiga, di bawah teknik Half Impulse dengan kekuatan penuh. Dia langsung memukul mundur lawannya, membuatnya tidak sempat bereaksi. Belum cukup, sesepuh trio segera beralih ke jurus berikutnya. Inilah kekuatan sesungguhnya dari seorang Marshal Saint. Jurus ke-8, teknik terlarang Ghost Impulse. Di bawah serangan ini, sesepuh Unrobble benar-benar tidak terlihat seperti manusia, tidak terlihat seperti iblis, dipukul hingga cacat. Bahkan orang luar biasa seperti TVU harus menghindari serangan beruntun. Apakah ini pengejaran? Apa api kecil sampai menangis dipukul? Perasaan tidak ada dalam sorotan ini malah. Dalam sorotan, hanya ada dua orang ini, sungguh ganas. Dia penasaran ingin melihat jurus terakhir itu apa sebenarnya. Sesepuh Unrobble baru menyadari saat ini bahwa dia pada dasarnya bukanlah iblis. Jati, kaulah iblis itu. Dan iblis itu adalah sesepuh trio yang berdiri di depannya. Benarkah? Jurus ke-9, Pale Cloud Burst. Dengan satu serangan ini, sesepuh trio benar-benar ingin menghabisi lawannya di sini. Tentu saja, seperti yang aku duga. Selama aku menyerang langsung inti Gunung Raja Agung, aku tidak akan terkena serangan balik. Protagonis TVU ketakutan sampai wajahnya pucat pasi oleh kekuatan sesepuh trio. Sesepuh trio benar-benar terlalu ganas. Pertarungan sesepuh trio barusan juga mengejutkan Marshal Saint lain yang bersembunyi. Pertempuran selanjutnya akhirnya harus dibubarkan. Sesepuh trio sudah terlalu lama ditekan, daya rusak ini. Perasaan sakit hati dan tak berdaya terus menyiksa Yonian. Huo, maafkan aku harus. Kamu telah membuat terlalu banyak kesalahan. Lagi pula aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkanmu. Maaf, ayah. Ada apa dengan kalian berdua? Yunyan melihat ekspresi cemas kedua pria itu, dia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Setelah itu, dia mendengar ayahnya tergagap menjawab, api kecil. Tidak, sesepuh Unrobble itu belum tentu mati. Meledak seperti itu, bagaimana mungkin dia masih hidup? Ketika dia masih meragukan perkataan mereka berdua, dia mendengar teriakan keras. Lihat, begitu menoleh, mereka melihat tangan lawannya diam-diam terulur. Sakit sekali, pemandangan ini benar-benar membuat mereka terkejut. Astaga, sial, dia tidak mati bahkan setelah ledakan itu. Sesepuh Unrobble, dengan penampilan jahatnya, berdiri sambil terus berkata, aku kesakitan. Benar-benar sakit, tapi kekuatan spiritual ini sungguh terlalu kuat. Pantas saja dia Marshal Saint. Aku harus mengakui, kamu memang sangat kuat. Aku hampir saja meledak mati. Pemandangan di depan mata membuat kakek Yunyan terperanjat. Memang begini, persis begini. Kenapa dia tidak mati meskipun sudah dipukul? Tuan muda dan budak-budak kita disiksa sampai mati olehnya persis seperti itu. Luka ini, Pak Tua itu agak berat. Tunggu aku pulih sebentar. Bukankah sesepuh Unrobble secara bertahap kembali normal? Dengan air Soul Flame sebagai pelindung tubuh, aku tidak akan mati. Sebaliknya aku akan menjadi lebih kuat. Bukankah ini akan mencapai Marshal General tingkat menengah? Pak Tua, bagaimana kalau kau coba serang sekali lagi? Terima kasih. Tapi apa kau masih punya kekuatan spiritual? Suasana saat ini. Setelah sesepuh Unrobble menahan begitu banyak serangan sesepuh trio tanpa terluka, suasana berangsur-angsur menjadi tegang. Sesepuh trio, sang Marshal Saint yang hebat, dan disiksa olehmu selama ini, jika aku tidak membalas budi, aku merasa malu. Bagaimana rasa Azure Soul Flame-ku, Marshal Saint yang hebat? TVU perlahan mengalihkan perhatiannya ke lengan sesepuh trio yang terus gemetar. Situasi yang seketika berbalik ini membuat sesepuh trio cemas. Api suci yang melindunginya telah melahap ki pelindung tubuhku, dan kekuatan spiritualku telah habis, lenganku terluka. Apa yang harus kulakukan sekarang? Melarikan diri bersama Shosei? Bagaimana dengan yang lain? Marshal Saint ini tidak bisa melakukannya. Kepercayaan diri kini beralih ke sesepuh Unrobble. Jika kau sudah kehabisan cara, maka
menyerahlah dan jadilah makanan untuk api suci. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang sesepuh trio. Menghadapi kecepatan dan daya hancur dari api suci, anggota keluarga Nalan tampak membeku. Terlalu cepat, tidak bisa dihindari. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Situasi kritis di depan mata membuat TVU terpaksa bertindak. Sepertinya sekarang giliranku. Siapa sangka Xiaolao selangkah lebih cepat darinya, dengan cepat menggunakan Emeyoko untuk melawan. Kakak anjing, aku mengandalkanmu. Ini taruhan terakhir. Kalau gagal, aku kabur. Emeyoko juga segera beradaptasi, menggunakan mulutnya untuk terus-menerus menyerap api suci milik lawan. Ekspresi Han Lao perlahan menjadi bengkok. Api suci itu diserap paksa. Saat ini, Xiaolao baru berani tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku memang pintar. Kakak anjing, kamu benar-benar berhasil. Pantas kamu menjadi level suci kami. Sementara Han Lao hanya bisa sangat marah. Sialan, diam, lepaskan api suci milikku. Di sisi lain, Xiaolao yang memegang Meyokao malah semakin sombong. Api suciku, biarkan api suci menjadi makanan bagi kakak anjing. Saat itu, sebuah tangan terulur pelan dengan lembut mengelus kepala Meyokao dan berkata, "Anak baik, hentikan. Aku membutuhkan api suci ini. Jangan serakah." Kata-kata TVU membuat Xiaolao dan yang lain terkejut sampai melongo. Tindakan protagonis juga membuat lawan Han Lao kebingungan. Lalu ia berkata, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menyuruhnya berhenti, tapi aku tidak akan berterima kasih padamu. Dan aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lanjutkan saja. Jurus apapun yang kau gunakan, aku tidak akan menghindar dan juga tidak akan menggunakan Emeyoko. Kalau aku menggunakan Emeyoko, aku adalah kucumu." TV memprovokasinya dengan penuh percaya diri. Sementara Xiaolao di samping terus marah. "Kesempatan sebagus ini, apa kamu sudah gila?" TVU mendengarnya, hanya tersenyum sambil menatapnya, berpikir dalam hati, jika langsung merebutnya, itu kurang sopan. Lebih baik biarkan dia menyerang duluan. Sementara yang lain sudah menyiapkan rencana melarikan diri. Raja Agung sudah gila lagi. Lebih baik kita kabur duluan. Bagaimana kalau kamu menggunakan anjing itu? Tadi aku hanya ceroboh. Aku hanya menggunakan sedikit api jiwa biru. Kali ini tidak akan semudah itu. Api suci jiwa biru, pemurnian jiwa pelahap langit, api pengolah jiwa, leburkan jiwa. Han Lao akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Apa aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kekuatan? Tapi kamu juga sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sistem. Selama sistem tidak secara khusus menjelaskan semua item yang perlu aku kumpulkan, aku bisa mengambilnya sendiri. TVU berdiri dengan tenang di sana. Berhadapan dengannya, dia hanya perlu mengulurkan satu tangan untuk menahan serangan yang kuat ini. Boom!